Pagi, pagi. Luar biasa. Iya. Semuanya, terutama untuk keluarga besar dari KP Rodotul Mutadiin dan juga ya alhamdulillah luar biasa dari Ibu Korwil, dari Ibu Pengawas dan juga teman-teman di Kaudi masih setia mendampingi. Kami akan langsung saja untuk membacakan teman-teman yang ini insya Allah temuan ini nanti akan berubah manakala dari teman-teman ini mudah-mudahan sudah mengirim video-video yang kami butuhkan. Teman-teman ini kami tulis karena belum kami temukan, jadi belum ada kiriman. Ini akan berubah, tetapi ini juga nanti bisa digunakan untuk sedikit tambahan untuk bahan meningkatkan kualitas pelayanan di KP Rodotul Mutadi ini. Ini saya katakan secara umum bahwa untuk kegiatan proses belajar mengajar di KB sini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun demikian tentunya karena tugas kami motret, tugas kami moto, tentunya kami membutuhkan hal sesuai dengan instrumen. Jadi yang belum kami temukan saya bacakan terkait dengan aspek nilai moral. Monggo untuk bisa ditingkatkan lagi bagaimana teman-teman ini menstimulasi pemahaman tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan Yang Maha Esa, terus mengenal tentang ciptaan Tuhan, tentang kepada manusia, dengan lebih banyak lagi untuk membacakan cerita-cerita tentang keislaman, membutuhkan video tentang kisah-kisah Nabi atau kisah-kisah lain yang terkait dengan nilai-nilai agama dan moral. Termasuk juga bagaimana kita kan melatih anak untuk anak ya jujur itu stimulasinya bagaimana, tentunya lebih banyak dengan cerita, dan cerita itu bisa dengan alat peraga, bisa tanpa alat peraga. Alat peraganya banyak, tanpa alat peraga dengan diri kita juga. Terus untuk fisik motorik, fisik motorik itu ada dua, fisik motorik kasar dan halus. Alhamdulillah juga sudah dilakukan di sini dengan baik. Namun demikian alangkah lebih baik lagi, tumbuh kembang anak akan lebih baik, kreativitas anak akan meningkat, eksplorasi anak juga akan lebih luas lagi kalau teman-teman di sini lebih banyak memfasilitasi dengan menyediakan bahan dan alat yang lebih beraneka ragam lagi. Di sini adalah lingkungan sekitar menunjang sekali untuk teman-teman memberikan media untuk anak-anak ini menggunakan media Luspad, ya 7 komponen itu. Terus terkasih yang ketiga tentang aspek kognitif, ya, kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi, kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, kemampuan untuk tentang kognitif itu matematika, ya. Jadi bagaimana teman-teman ini menstimulasi anak untuk mampu memahami tentang persamaan, perbedaan, mengelompokkan sesuai dengan bentuknya, warnanya atau ukurannya gitu, ya. Itu bisa dimanfaatkan juga dengan media-media yang ada di sini. Contohnya tadi mengelompokkan daun yang berjari 5. Kan jari ini macam-macam tuh daun. Jadi mengelompokkan besar kecilnya daun, mengurutkan besar kecilnya daun itu banyak sekali. Batu itu bisa dimanfaatkan. Terus kemampuan berbahasa, monggo kemampuan berbahasa anak itu ada dua, reseptif dan ekspresif, ya. Jadi kalau reseptif itu untuk memahami itu mendengarkan, menjawab pertanyaan guru, tapi kalau ekspresif itu mengungkapkan. Jadi membuat stimulasi bagaimana teman-teman di sini mengajar itu berpusat kepada anak, bukan kepada guru. Sampai kita ngomong terus, okay? Jadi suara kita yang habis, anaknya hidup sendiri. Jadi berikanlah kesempatan kepada anak untuk dia mampu mengekspresikan dirinya, mengungkapkan perasaannya, baik itu dengan cara verbal maupun non verbal, dengan coret-coretan, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang ngobrol terus kita nanti bagaimana teman-teman, ayo sekarang anak-anak jadi pendengar yang baik dulu, nanti bergantian mendengarkan guru sudah selesai, yang mau bertanya berangkat tangan, yang mau bercerita bergantian. Jadi bukunya akan lebih fokus menyampaikan pesannya, menyampaikan temanya, menyampaikan ceritanya, gitu, okay? Jadi akan berbeda nanti bercerita, tanya jawab, terus bercakap-cakap beda semuanya, okay? Kalau bercerita itu ada
ada judulnya, ada tokohnya, ada isinya gitu ya. Terus sosial emosional ini juga alhamdulillah sudah baik ya di sini ya. Bagaimana anak-anak antri, di sini membantu temannya, menolong gurunya, itu untuk saling memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah, gitu ya. Bekerja sama juga. Nah, yang perlu ditingkatkan lagi bagaimana menanamkan rasa cinta tanah air dan budaya Nusantara. Ini kalau budaya lokal daerah-daerah tentunya di coba-coba suwe, gulung-gulung pacut, tari emblek apa Embek, itu embek, Hah? embek di sini. Emblek atau kuda lumping. Iya. Padahal namanya budaya daerah di Indonesia itu budaya Nusantara. Ada. Itu monggo kita cukup gendera itu daerah lokal itu cukup gendera daerah dia itu ada. Jadi monggo diperkenalkan karena kita tidak akan tahu siapa yang akan mewarisi budaya kita bukan generasi kita. Terus untuk pembelajaran ini yang terpenting adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu diawali dari penataan lingkungan main minimal 4. Terus media yang digunakan adalah media harus 4 komponen pertama, tidak hanya satu. Kalau dengan 7 komponen itu kan anak-anak bisa mengeksplor, ya memilih oh aku mau membuat tadi baru membuat kandang, ada dari titik, ada dari sedotan, ada dari balok, ada dari Lego, itu bisa ditata dalam satu ragam main. Jadi anak-anak tereksplorasi ya. Pembelajarannya menggunakan media lospat, pendekatannya pendekatan saintifik. Ada sesuatu yang bisa diamati oleh anak setiap pembelajaran setiap hari. Apa itu yang bisa diamati oleh anak? Oh video, oh benda langsung kayak tadi yang matahari. Udah aja, keluar aja matahari. Keluar aja lihat matahari langsung. Banyak hal yang bisa kita pelajari di luar. Oh buru panas, oh buru sila, oh ada bayangan gitu-gitu ya. Itu kan memang eksplor anak gitu. Setelah itu kan ada namanya menanya, kan? Guru kenapa sih kok matahari panas? Guru kenapa sih kok ada bayangan? Gitu. Itu kan menanya. Setelah menanya anak akan mampu mengumpulkan informasi-informasi untuk melakukan kegiatan main. Setelah itu anak-anak mampu mengkomunikasikan kegiatan mainnya itu pada temannya, pada gurunya. Itu urutannya dari pendekatan saintifik. Belum nanti harus, itu lupa. Nanti kalau sudah belajar tentang cara bermain anak usia dini ada nih harus pembuatan STEAM yang bagaimana, saintifiknya bagaimana, teknologinya bagaimana, matematikanya bagaimana itu ada nih. Itu yang perlu diperhatikan karena dengan jenengan memberikan penataan lingkungan yang 1, 2, 3, 4 media lospat memberikan dukungan terus akan tercipta merdeka berkembang. Oke, itu seperti itu anak-anak silakan bermain di sana ada 5 dan bergantian nanti oke. Itu terus untuk peningkatan fasilitas serta pendidikan untuk layanan baca inovatif dan pengembangan PTK. Nah, untuk inovatif, monggo teman-teman manfaatkan. Ini ada televisi sekarang ada. Kalau anak 130 anak nonton laptop, apa itu namanya HP 1 yang dilihat apa. Jadi monggo kita juga metode strategi pembelajaran untuk anak pun diperhatikan. Oh ada 30 yuk kita bagi 3 kelompok. Karena dulu pakai HP ya. 1 kelompok 10 anak 1 HP, jadi kan lumayan lah gitu. Tapi kalau 1 HP untuk 30 anak kan kayaknya di tonton anak-anak itu apa sih kepalanya teman-teman. HP maunya masuk semua kan, maunya menyebar semua. Terus monggo untuk guru-guru, juga peningkatan kompetensi guru selain sudah mengikuti 3 jenjang, sekarang itu kan lebih digiatkan lagi untuk PMM. Walaupun non formal, yang penting sudah punya belajar ID itu bisa mengakses PNM itu. Terus juga media-media ya, kalau yang punya YouTube ya baca YouTube pembelajaran kreativitas anak tuh. Kalau yang IG ya ikuti aja pembelajaran kegiatan pembelajaran tuh kindergarten apa itu kan banyak sih untuk. Justru kalau kita melihat di IG atau di YouTube yang punya luar negeri itu mereka lebih banyak memang menggunakan media lospat itu. Media lospat itu ya tidak larang sih. Yang mahal juga ada. Kalau mau berkualitas kan bermodal gitu. Tapi modal kita pas sekarang alam sekitar. Gitu, terus keamanan lingkungan sudah aman karena sudah ada paketnya tertutup, terus juga ada penyambutan, terus ada
memberikan pesan-pesan moral kepada anak, kampanye keamanan diri sendiri, bagaimana menjaga diri sendiri, baik itu dengan lagu, dengan tepuk, dengan pesan-pesan moral. Anak-anak kalau pulang sendiri nanti jangan mau ya diajak orang yang tidak kenal, jangan mau ya kalau dikasih makanan, jangan mau ya disentuh bagian tubuhnya yang ini, itu kan ada lagunya. Tidak boleh bullying, apa ada lagunya juga dengan lagu gitu ya. Terus emergency drill, taktik menghadapi bencana. Di sini apalagi di museum rawan longsor. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak untuk menghadapi bencana alam itu harus siap-siaga, diajarkan. Kalau bisa itu berkala, 1 semester 2 kali, yang satu bencana banjir, dan satu bencana longsor, terus nanti ada puting beliung, mungkin ada kebakaran, itu bisa disimulasikan. Tidak harus datang ke mana pemadam kebakaran, ya tidak harus, tapi kita belajar sini saja bisa, karena akses ke sana kan jauh sekali. Okay? Itu terus monggo untuk orang tua, selain tadi alhamdulillah dari komunikasi WAG, orang tua juga sudah terlibat kegiatan seperti ini ya, banyak membantu, ada piketan, tetapi monggo untuk bisa memajukan, meningkatkan layanan, kualitas layanan di sini adalah bekerjasama untuk membentuk paguyuban gitu. Jadi lembaga kurang apa bisa didiskusikan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan dengan orang tua murid, okay? Terus mau paguyuban boleh, mau komite boleh. Komite itu melibatkan orang luar, komite atau mau persatuan orang tua murid dan guru. Nah, selanjutnya monggo untuk perilaku hidup sehat, sudah sehat, sudah berjalan dengan baik ya, terutama untuk cuci tangan masih berjalan nih. Jadi dengan air mengalir masih pakai sabun, tapi sabun itu airnya kan masih penuh semua ya. Apa isi ulang? Alhamdulillah berarti kan masih berkelanjutan. Karena ada yang wis. Terus setiap hari juga alhamdulillah punya halaman yang terbuka yang bisa anak-anak mendapatkan sinar matahari. Yang terpenting lagi monggo untuk dioptimalkan dalam pengenalan makanan sehat gizi seimbang. Jadi seperti makanan ya sayuran, buah-buahan, terus lauk pauknya, makanan anak bekal anak mungkin lebih baik makanan kayak makanan yang buatan rumah tangga daripada yang ciki-ciki. Itu termasuk kecukupan minum air putih. Walaupun di sini disediakan, harapannya juga anak terbiasa membawa air putih. Saya disediakan apa sih membawa tuh. Itu seperti itu mungkin dari Pak Suroto, ada tambahan? Terima kasih teman terima kasih sudah mendukung. Terus Kamil luar biasa, bukannya ini main-main sehari kumpul ada di sini, terima kasih sekali dukungannya luar biasa nih. Moga Bu Bunda ini apresiasi untuk beliau. Besok kita Ibu komunikasi, terus dari dukungan Maudi juga dari pagi sampai saat ini sudah selalu mendampingi kami, dan mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini adalah pembelajaran kita bersama. Saya juga belajar di PAUD karena biasanya juga tidak sering-sering ke PAUD amat ya Bu. Karena di SD saja sudah sangat banyak. Ini kalau kami kan KKBI kan KKB ya PAUD BPK yo aksaraan semuanya di bawah naungan Babil. Ini kok dari pagi sampai sore masih di sini, berarti luar biasa. Pertama untuk mereka belajar pesan-pesan dari Bunda Farida sudah tertulis dan nanti akan diatur menjadi apa yang harus saya perbaiki dengan lihat ini sudah besok. Harapannya kami yang sudah memberi melihat dari keseharian ini kemudian memberikan hasil temuan, mudah-mudahan segera direspon. Bukan berarti harus akreditasi yuk harus rampung lah, ini bukan healing nanti healing
simbolisasi, tapi ini adalah titik tonggak untuk kemajuan kita semua. Karena itu monggo bukan akhir segalanya, akreditasi rampung, yuk wis. Ini tonggak sejarah baru, kita harus berubah yang lebih baik lagi. Itu ya, kembalikan itu. Dan tentunya kami berdua mengucapkan terima kasih atas luar biasa penyambutannya kepada kami, dan juga kami juga tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami, sikap laku kami selama 1 hari ini bersama bunda-bunda semua di sini. Mohon maaf, mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Dan sebelum nanti kami pamitan, nanti kami akan menyerahkan teman ini, dan monggo untuk mungkin dari ada sepatah dua kata dari mau dari Bu Polri, monggo mau dari sini. Boleh pun pembukaan dengan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim asesor, Bu Farida, Pak Roto, Bu Korwil yang kami hormati. Kemudian ini ada keluarga dari KB Rodatul Muhtadiin serta dari pengurus Himbauti yang kami hormati pula. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, taufik inayah serta hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah